Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin. Jadi kemarin juga sudah saya update. Dan ya, kemarin itu ada saya sempat sharing juga untuk saya pengen scalping gitu ya di Bitcoin. Jadi memang posisi yang terakhir sudah saya ganti ya teman-teman. Jadi open posisinya itu di sekitaran 23.850. Dan sudah ke enter, udah ke buy. Posisinya kan lagi floating plus ya, dengan leverage kecil juga, margin kecil juga buat iseng-iseng scalping. Dan targetnya itu deket aja di sekitaran 24.050 dolar gitu ya. Jadi targetnya deket aja, kemudian saya ingin close posisi. Kenapa saya ingin close posisi, nanti akan saya coba info ke teman-teman sekalian kenapa scalping saya ya, namanya juga scalping ya. Terus kemudian saya nggak targetin ke 25.000 dolar lagi. So langsung aja ke inti videonya. Walaupun kemarin itu data PPI-nya semalam itu bagus ya, kemudian market atau Bitcoin itu sempat nge-spike hampir 25.000, kemudian ketendang turun lagi. Dan ya, ini skenario yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Bisa aja ketika dia breakdown ya, untuk USDT dominan secara time frame 4 jamnya, dari box warna merah ini adalah pertahanannya dia ya, yang lagi di testing, kemudian udah breakdown ya. Opsinya cuma dua, antara dia melanjutkan penurunannya ya, atau memang dia naik dulu sekedar retest untuk melanjutkan penurunan kembali. Nah, dan skenario ini yang berjalan ya, dia sudah drop kemudian dia retest lagi. Nah, makanya masih ada kemungkinan untuk si Bitcoin istilahnya koreksi. Ya, cuman saya kemarin tuh nggak expect dia sampai 24.900 sekian aja, terus turun lumayan gitu ya. Posisinya sekarang kan turun lumayan. Nah, sekarang ini posisinya untuk USD dominance ini sedang retest lagi nih di area yang sebelumnya menjadi area support and then support. Ya, di flip menjadi resistant gitu ya. Nah, memang adanya kemungkinan dia udah breakdown ya, kemudian dia retest aja untuk melanjutkan penurunannya. Cuman ya, yang menjadi pertimbangan saya yang lainnya adalah Bitcoin secara daily time frame itu closingnya benar-benar nggak bagus. Ya, bisa aja ini hanyalah sebuah fake out aja kalau misalkan Bitcoin secara daily time frame kita pertimbangkan ya dengan close candle seperti itu. Bisa aja skenario ini nggak berjalan, dia hanya breakdown. Ya, bisa dibilang ini fake out terhadap garis box warna merah ini untuk dia bisa melanjutkan penguatannya, atau ngetes lagi ke beberapa area resistance seperti di box warna ungu, biru, ataupun di box orange ini. Ya, ini di sekitaran yang ungu ini ya. Ini resist pertama di kisaran 6,1 sampai 6,17%. Next di box biru di kisaran 6,27 sampai 6,3%. Next di box orange ini di kisaran 6,4 sampai 6,45%. Ya, jadi bisa aja skenario ini ya adalah skenario worst case skenario lah bisa dibilang ya, untuk menjadi skenario buruk. Jadi dia breakdown pun ini hanyalah false break ya, false breakdown gitu ya, ataupun bisa dibilang fake out ya terhadap trendline ataupun support di box warna merah ini. Jadi dia seolah-olah mau drop lebih dalam ya, kemudian di sini retest malah dia lanjut naik. Ya, kalau misalkan ini yang terjadi maka Bitcoin bisa tertekan lebih deep lagi gitu. Kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Ini untuk skenario yang terburuknya. Kalau misalkan skenario baiknya gimana ya? Udah dia ini udah retest ya, kemudian melanjutkan penurunannya. Sebentar, ini mana tanda panahnya, melanjutkan penurunan. Nah, ini untuk best skenario-nya, dan untuk worst case skenario-nya ya udah dia bisa melanjutkan penguatannya at least sampai ngetes ke beberapa area resistance yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Oke, next ini untuk secara daily time frame. Yes, jadi secara daily time frame pun kita bisa lihat ini adalah skenario yang lain. Dia bisa drop dulu ke box warna merah untuk dia bisa melanjutkan penguatannya kembali. Ya, cuman kemarin juga sudah saya sampaikan kalau ya ini bisa berlaku kalau misalkan dia penurunannya itu secara bertahap. At least close candle-nya saya sebenarnya nggak ngarepin seperti ini. Ya, ini kalau box warna merahnya akan saya geser sedikit gitu ya. Ini saya akan pindahin. Kita bisa lihat di sini. Close candle daily-nya ini benar-benar, tanda panahnya akan saya hapus dulu ya. Close candle daily ini benar-benar jelek banget nih, yang warna merah ini. Ini jadi kurang lebih ya doji lah ya, jatuhnya doji. Ini bisa seperti gravestone doji ya, ataupun kalau swing star sih nggak begitu ya. Ini mungkin lebih mirip ke gravestone doji lah ya. Kemudian bisa mirip juga nih. Nah, kurang lebih seperti ini juga ya, gravestone doji ya, mirip-mirip gini lah ya. Jadi ini bisa menjadi awal indikasi awal untuk market itu bertransisi, yang dari tadinya ini going up, yang mencoba naik naik terus, tapi at the same time ya buyernya itu istilahnya kekurangan power. Dia nggak bisa nge-push lebih tinggi lagi. Ya, maksa lagi padahal udah data CPI bagus, data PPI bagus, tapi malah istilahnya kayak kekurangan bahan bakar. Keinginannya doang yang kuat gitu, tapi bahan bakarnya itu udah habis duluan gitu ya. Makanya
Kita bisa lihat di sini malah tekanan sellernya yang benar-benar lebih mendominasi. Akhirnya close candlenya ya bentuknya doji seperti ini. Jadi ini bisa menjadi indikasi awal untuk market transisi ya, untuk istilahnya bisa koreksi terlebih dahulu gitu ya. Jadi belum bukannya saya bilang oh ini bakalan dump dan lain sebagainya, enggak. Ini adanya indikasi awal untuk market bisa bertransisi, at least untuk koreksi dulu ya. Nah kalau misalkan koreksinya seberapa, kita akan coba pantau lebih deep lagi untuk secara time frame hourly-nya. Oke, jadi ini untuk outlook yang kemarin saya sampaikan ya, dan bahkan dia sudah break ya. Kita bisa lihat di sini dari highest-nya terakhir di sini, terakhir kali di sini akan saya tandain dulu dengan box warna putih, dia udah break. Cuman di sini nggak lama lanjut langsung dibanting. Ya ini secara time frame 1 jam. Ini kita bisa lihat banget ya penguatannya terakhir ketika dia pullback di sini ya teman-teman ya. Ini kan going up ya, di sini akan saya tandain deh pakai tanda panah. Ini kan dia setelah pullback dia naik ya seperti ini. Kemudian dia pullback nih, pullback. Kemudian dia naik lagi nih. Ya dia naik seperti ini. Ya. Kita bandingkan aja kenaikannya dia yang terakhir kali di sini ya nih. Ini kenaikannya dia yang terakhir kali sama waktu dia penurunannya. Nih at least di sini kan dia sempat ketahan nih di sekitaran 24.200-an, ini sempat ketahan. Ini kita bisa bandingkan aja nih. Ya dari istilahnya kenaikan yang terakhir sama penurunannya ini aja udah nggak sebanding gitu, lebih besar penurunannya, berarti sellernya itu lebih kuat, lebih strong gitu ya di kisaran area sini. Oke. Dan kemudian next target pasti di box warna merah ini kan di kisaran 24.000 sampai 24.300 dolar lah, sekitar range area situ pun sudah dibablas sama Bitcoin. Nah, sekarang posisinya dia lagi mencoba bertahan nih di sekitaran 23.800 sampai 24 ribuan dolar. Nah, secara time frame 1 jamnya ini area atas ini kan udah di flip menjadi area resistance, plus juga di situ adanya confluence of resistance. Di sini kita bisa lihat resistance, dan di sini ada EMA 34 dan 21 atau garis warna biru dan merah. Di sini juga adanya potentially resistance ya untuk si Bitcoin. Nah, itu terdekatnya ya di sekitar 24.000 sampai 24.100 dolar. So, kalau misalkan kita menggunakan bantuan kakek Fibo secara area, ini kan resistance sebelumnya. Ketika di breakdown ya menjadi di flip menjadi resistance juga. Oke, kalau misalkan kita menggunakan bantuan kakek Fibo juga, saya coba ambil dari swing high-nya dia, ini time frame 1 jam ke swing low-nya dia ya. So ya, di sini kita mendapati beberapa golden ratio. Karena penurunannya ini bisa dibilang signifikan, mungkin 0,6-nya akan saya hapus dulu teman-teman ya. 0,6-nya akan saya hapus, dan ya, di sini kita pakai atau saya pribadi ini menggunakan retracement 0,2. Ya, di sini 0,2, 0,3 dan 0,5-nya. Ya, kalau 0,5 kita bisa lihat precisely dia sempat ketahan di sini menjadi resisten juga ya. Jadi ini adalah istilahnya ya area highs-nya dia lah kalau misalkan untuk bisa melanjutkan penurunannya. Ya, kita bisa beracuan di sini ini di sekitaran 24.038 dolar, 24.208 dolar dan di 24.350 dolar lah, sekitar range area itu yang benar-benar perlu diperhatikan. Tapi kalau misalkan ya untuk bisa dibilang sinyal untuk dia lanjut turun itu kuat, strong ya, mungkin di kisaran 24.000 sampai 24.100 dolar aja ya. Di sini aja dia udah bisa ketahan terus bisa melanjutkan penurunan. Nah, itu kalau misalkan strong banget sinyal penurunannya. Cuman kalau misalkan let's say ini kalau misalkan lanjut naik gimana? Oke, kalau misalkan kita mau lihat untuk Bitcoin bisa lanjut naik, at least ya dia setelah penurunan ini dia cuman retest hitungannya ya, cuman retest, kemudian dia bisa melanjutkan penguatannya dengan istilahnya penguatan yang lumayan signifikan. Naiknya itu signifikan gitu ya. Bullish candle itu besar-besar kayak gini, balok-balok hijau besar. Ya, tapi kalau misalkan munculnya kecil-kecil ya, let's say kecil-kecil kurang lebih kayak gimana, saya akan coba ini contohnya kayak gini lah ya. Bullish candle-nya itu contohnya kecil-kecil kayak gini nih. Contohnya seperti ini nih. Ya, kecil-kecil naiknya itu bertahap, berarti itu kan istilahnya cuman secara korektif aja naiknya itu lebih condong untuk melanjutkan penurunannya. Tapi kalau misalkan dari area sini dia mengalami pemantulan yang lumayan signifikan dengan bullish candle-nya ini lumayan besar, contohnya seperti ini ya, balok-balok hijau besar, atau bisa juga contohnya seperti inilah contohnya ya, kenaikannya itu bullish candle-nya itu lumayan nih. Nah, seperti ini lumayan bullish candle-nya gitu ya. Jadi itu lebih positif. Jadi tentunya diperhatikan terlebih dahulu waktu dia mengalami pemantulan seperti apa.
ya ke beberapa area target ini terdekat. Nah, kalau misalkan kuat banget ya udah next target kisaran berapa bro? Kalau misalkan oke ini impulsif banget naiknya, ya ke kisaran balik lagi ke kisaran 24.800 sampai 25.000 dolar. Itu di highest terakhirnya dia di range kisaran itulah. Ya, cuman kalau misalkan dari area sini let's say dia melanjutkan penurunan atau dari sini aja naik dikit terus turun gitu ya. Ke berapa bro gitu ya. Oke, ini menjadi concern kita ya. Ini di box warna orange di kisaran 23.400 sampai 23.600. Next lagi waktu terakhir kali dari tes kemudian melanjutkan penguatan di kisaran 23.000 sampai 23.100 dolar. Next di box warna ungu di sekitaran 22.700 sampai 22.850 dolar, dan di lowestnya dia waktu dia fake out di sini ya, ini di sekitaran 22.400 sampai 22.600 dolar. Jadi palingan itu aja dulu beberapa next area yang potensi untuk divisit kalau memang Bitcoin benar ya melanjutkan penguatan pelemahannya. Kalau misalkan kita lihat juga secara closing daily-nya ini ya belum mendukung untuk Bitcoin bisa terbang lebih tinggi. Kurang lebih seperti pergerakan sebelumnya kita bisa lihat ya. Ini bikin tail candle panjang, yang menandakan untuk si Bitcoin itu at least bisa drop dulu atau koreksi terlebih dahulu, tapi bukan berarti langsung dump. Kita bisa lihat sebelumnya dia juga bisa bikin tail candle panjang ke atas ya. Ini juga bisa bikin tail candle naik dulu, berarti adanya kemungkinan untuk Bitcoin bisa aja dia ngejar naik dulu sebelum dia melanjutkan penurunannya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Makanya tadi saya infokan dulu, let's say kalau misalkan ya dia mengalami pantulan di kisaran area sini, mantul dulu ke beberapa area target resisten yang bisa diperhatikan sama kita semua. Sebelum dia mungkin aja bisa melanjutkan penurunannya. Tapi kalau misalkan kenaikannya secara impulsif ya, candlenya itu pekat, hijau pekat ya, itu bakalan next target di kisaran 24.800 sampai 25.000 dolar. Jadi palingan itu aja dulu teman-teman, semoga bisa bermanfaat, kalian bisa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.